jalan atau finisher jalan itu tidak ada kendala pada saat operasi. Meminimalkan tadi ya, meminimalkan kegagalan operasi. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, karena kenapa perlu diperhatikan ya, karena kalau paper sudah jalan kan harus sekali jadi. Yang namanya finisher, finish kan terakhir final kan. Jangan sampai nanti baru jalan lebar aspal, baru jalan 1 kilo dapat atau 500 meter terus engine low power masalah, contoh fuelnya, solarnya kehabisan, ya toh, kayak gitu. Ya maka sebelum dioperasikan, operator mekanik bersama mekanik melakukan inspeksi sebelum operasi. Sama lah seperti yang finisher yang lainnya, pasti juga akan menyarankan, memberikan syarat seperti itu. Sebelum dioperasikan pastikan siap operasi. Kayak apa aja ya, pemeriksaan keliling itu wajib. Ngecek apa? Ngecek apa lagi? Ngecek apa Pak? Oli apa? Oli mesin. Air apa ini? Air minum? Radiator. Oh, radiator. Air minum juga harus. Oh, harus operator ya. Saya kan cuma alat yang di minum operator. Oh iya. Minum juga kan. Air radiator. Terus apa lagi? Cuman itu aja. Cuman itu aja. Nanti kalau treknya putus gimana? Dicek ya treknya. Siapa tahu boleh juga putus. Nah, cek visual. Visual itu ngecek dengan ini aja Pak. Nah, kemudian kalau sambil jiraba gitu ya, ada yang kendor itu kan pasti terasa, ya kan. Terlebih untuk treknya. Cuman kalau di paper ini yang di SD ini ada ada bacaannya. Trek itu kenceng atau kendor. Jadi ada jarumnya. Nanti bisa. Jadi lebih mudah, nggak perlu oh ini kendor itu kayak apa, kenceng itu kayak apa. Itu ada bacaannya. Tinggal kalau kekencangan tinggal mendori. Kalau kekendoran tinggal kencengin pakai dipompa pakai itu mudah. Terus cek trek apa lagi? Semua oli lah ya. Oli itu cuman oli apa aja olinya yang dicek biasanya kalau di sini kan? Oli hidrolik, ya oli hidrolik pertama. Terus oli apa lagi? Di sebelah kanan nanti ada gearbox, oli gearbox yang mutar pompa. Itu ada olinya sendiri. Oli hidrolik. Terus oli apa lagi? Auger, di auger itu yang apa, speedernya di tengah kan ada olinya tuh buat lumasin, cek. Terus greasing, ngegris. Iya. Itu kan ada, kalau speedernya itu kan di dalam, ada di luar. Nah ini kebetulan untuk yang speedernya dia pakai otomatis, jadi nggak perlu ini. Cuman yang masih perlu gini itu yang di skritnya, di shaftnya, di apa rod apa batang skritnya di situ kan ada kan yang mengkilap. Nah itu kan perlu di grease itu. Terus di bagian bawah juga ada harus di grease. Terus oli apa lagi yang bisa terlihat di situ? Oli engine, oli mesin lah ya. Oli engine, buka kapnya, lihat. Terus cek filter solar tadi, drain, cek filternya ada kebocoran nggak, ada rembes nggak ya. Biasanya di bibir filternya antara filter itu kadang rembes atau enggak. Terus lihat ada rembes-rembesan oli di bagian pompa, bagian mesin, di bagian bawah ada tetesan oli atau tidak. Kalau ada tetesan ya harus segera dilakukan tindakan perbaikan, apakah harus diganti sealnya atau seperti apa, karena saat operasi itu menetes, kondisi panas bisa mengakibatkan kebakaran kalau nggak segera ditangani, karena pernah kejadian juga seperti itu. Terus
apa lagi selain itu? Filter udara. Ya, filter udara cek per seminggu sekali. Biasanya cek itu kan visual aja. Kelihatan di situ berdebu atau enggak. Di bawahnya itu ada semacam gitu, kayak bibit bebek gitu ya. Mulut bebek itu yang karet itu, bisa dibuka gitu. Kalau dibuka banyak debu yang keluar, berarti filternya perlu disemprot gitu, filter udaranya pakai tekanan angin, kompresor lah ya gitu. Terus cek yang ada di konveyor. Konveyor ada rantai yang kendor enggak? Konveyor itu kan ada rantainya ya Pak, ya kan, kiri sama kanan. Itu bisa lihatnya di sisi bagian bawah, Ada penangan di bawah. betul, ada tensionernya atau penahan rantainya. Itu kalau terlalu kendor begini atau sudah mau menyentuh tanah itu kendor. Kan ada dua itu, kan di kiri dua, kanan dua. Yes. Di pegang satu, belakang satu. Betul. Terus cek apa lagi? Banyak nanti yang perlu dicek lagi. Banyak itu kalau ini kan. Biar pengoperasiannya sampai nanti selesai tidak ada kendala. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi operator nggak hanya cukup bisa mengoperasikan, tapi juga bisa melakukan pre-operation, jadi sebelum pengoperasian apa aja yang dilakukan. Ya, nih di sini ada kan diesel engine oil, apalagi shovel and broom, scraper. Shovel and broom itu untuk pelengkap ini ya, stoknya itu orang scrapeman ya, scrapemannya. Terus pastikan diesel engine bersih. Terus cek bagian scriptnya ya, scriptnya. Kemudian tidak lupa juga pada saat posisi kontak, kunci kontaknya di on kan, dilihat di situ ada indikator enggak, indikator yang nyala. Maksudnya tadi ya, misal ada nyala filter oli ya, engine oil filter atau filter tersumbat, itulah ya, filter udara tersumbat. Nah, itu nanti akan muncul di operator display, itu akan kelihatan. Kalau kayak gitu berarti lapor ke teknisi untuk penggantian filter atau pembersihan filter ya, atau kalau bisa membersihkan sendiri, bersihkan sendiri. Terus panel generatornya di sini ya, untuk pemanasnya. Di situ juga ada testernya, nanti kita bicarakan. Terus cek lampu-lampu semua masuk nyala apa enggak. Lampunya depan ada 2, belakang 2, di bagian bawah ada 2, di kanan banyak. Lampunya LED, dia terang, lumayan lah kalau untuk kerja malam. Ya. Terus kalau kita buka engine hood atau tempatnya mesin, kita buka ada lampu juga untuk nyoroti kalau misal ada kerja perbaikan di malam hari di mesinnya, nggak perlu pakai senter lagi atau ada lampunya di mana, di kabin atau di bagian pompa itu juga ada lampu, jadi relatif lebih enak. Terus persiapan pengoperasian setelah visual ya, visual inspeksi. Terus persiapan ininya heaternya atau scriptnya dipanaskan terlebih dahulu, karena dia membutuhkan waktu untuk bisa panas tercapai itu antara 15 sampai 30 menit untuk memastikan kondisinya bagus. Bisa dicek suhunya tercapai apa enggak, di display juga ada. Tampilan display pada saat kunci kontak on itu sudah ada di situ berapa suhunya, jadi enak kontrolnya. Kalau bisa suhu tercapai berarti aman. Oke ya.
Terus dibersihkan tadi ya Pak ya, bersihkan apanya, pakai pelumas, pakai solar ya, dimandiin lah ini ya, apa namanya, platnya ya toh, skripnya, terus augernya, konveyornya, kopernya, nggak ada lengket. Nah untuk start paver itu ada baterai switchnya, baterai untuk aki ya, aki, kunci akinya itu ada di sebelah sini, sebelah kiri. Ini kuncinya, biasanya sudah nempel, tapi kalau ini dia bisa dicabut juga ya. Di situ on kan itu untuk membuka jalur listrik dari baterai ke sistem pavernya. Bisa nyala lampu, bisa nyala display, bisa start, bisa naik. Terus di sini ada monitor panelnya, itu ada covernya. Nah untuk cover itu setelah digunakan, kemudian mau parkir, setelah parkir berhenti parkir ya, tutup jangan lupa, karena kita nggak tahu cuacanya panas, mendung, hujan dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada yang tangan yang usil ya kan, mau coba-coba pencet error lagi. Iya. Tutup, kunci. Kalau perlu di Tutup turunkan kanopinya dia, kanopinya. aman. Karena kalau masih naik kena hujan itu masih tampias, itu bisa masuk. Meskipun itu juga anti air gitu ya. Karena tombolnya itu gak ada apa namanya, tombolnya itu rata aja. Kemarin udah coba-coba kan ya, rata aja. Itu setelah semua cek keliling yang tidak ada, oh ya sama keliling itu ini pastikan juga silinder-silindernya, karena ada silinder hidroliknya itu Pak, yang untuk ngangkat nurunin screen, terus yang untuk buka tutup paketnya, terus untuk apa lagi ya, labelingnya itu cek ada kebocoran nggak di rodnya. Rod itu batangnya itu yang kayak mengkilap itu ya. Nah itu ada bocor-bocor oli nggak di antara yang itu. Nah, kalau ada bocor-bocor oli berarti ada kebocoran sistem. Jadi kalau digunakan ya nanti nggak bisa maksimal. Ya jadi ya misal di leveling silindernya bocor ya, dia nggak bisa main nanti. Dia akan turun terus nanti, bocor, naikin, turun. Jadi hasilnya nggak maksimal. Sama dengan Sumiko misalnya itu DP batik sebelah itu, sebelah kiri itu kan biar angin begini. Buka jalan buka sendiri yang sebelah Nah, kiri. itu udah bocor berarti. Buka sendiri. Nah. Agak merapat nih. Gak kelihatan soalnya kalau Nulis. nggak merapat. Pak Mukhlis nih, ini Pak. Oh, Pak. Ini yang perlu diperhatikan saat mau start atau mau cengenges gitu ya. Harus ada dua dummy konektor. Dummy konektor itu, dummy itu namanya dummy itu kayak apa ya? Konektor lah, dia palsu, konektor palsu. Jadi konektor yang fungsinya itu untuk mesin bisa start. Kalau konektor itu tidak dicolokkan atau tidak terpasang, maka nggak bakalan bisa start. Nah konektornya ada di mana nanti kita lihat. Ini langsung. Ya. Konektor ini ada di script di bawah, yang nanti terus menghubungkan konektor itu ke monitor sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah kalau konektor kiri kanan itu salah satu lepas atau dua-duanya lepas, mesin nggak bisa nyala, nggak bisa cengenges. Jadi harus colokan bawah baru bisa on, bisa cengenges, bisa nyala. Jadi untuk safety-nya aja. Coba di sana biasanya kalau orang tidak tahu itu ada setting satu kalau dia belum di on itu biar mesin bunyi nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak semua kalau belum Itu beda lagi ya, ada tombolnya lagi kalau untuk itu ya. Kalau ini pas nanti kalau nyala awal. putih itu
begitu timbul DP panel itu sudah. Vibrasi bisa gerak. Nah, ya. Sama ini juga ada sih. Fungsinya seperti itu. Cuman kalau untuk awal nyala itu salah satunya konektor yang bawah. Nanti saya tunjukkan. Jadi karena itu kalau harus terkonek gitu. Terus emergency stop yang warna merah. Iya, Itu harus dicabut dulu. Kalau posisi tekan nggak bakalan bisa nyala ya, sama lah ya kalau yang sama. lainnya. Terus untuk stopnya nyala sama matiin mesinnya itu pakai tombol aja, nggak pakai kunci untuk ngidupin sistem covernya on aja. Walaupun di situ bisa diginikan ya, tapi nggak bakalan bisa nyala. Ada ngepirnya untuk nyala itu kan. Ya, itu bisa, cuman nggak kerja, nggak bakal nyala. Nah, nyalanya bisanya pakai tombol ini, tombolnya di sini. Ada simbol simbol mesin di sini untuk start sama stop. Kalau start itu untuk nyala, stop untuk matikan. Pencet, tahan sampai nyala. Cengeng greng. Udah pas. Kalau matiin ceng udah. Baru kunci kontaknya mati. Itu langkahnya yang aman. Walaupun kalau mau matiin langsung dari kontak mati bisa juga. Tapi cuma lebih aman kalau dari tombolnya ini. Karena elektronik harus langkah demi langkah. Tidak langsung tak bisa cabut. Cabut baterai langsung black gitu. Nanti lama-lama bisa, tapi lama-lama rusak. Karena elektronik. Terus ini posisi lever ini ada posisi maju dan mundur untuk travel ya. Itu harus di posisi tengah, netral, ya. Gitu. Kalau itu posisinya levernya ini masih di maju atau posisinya di mundur, di start, dinyalain nggak bisa. Dinyalain sini nggak bisa. Nah, itu harus netral. Terus pastikan untuk safety ini ada potensio, ada kayak putaran gitu ya. Putaran itu untuk travelnya, kecepatannya, kecepatan finishernya. Ini posisikan di 0 dulu agar aman. Walaupun ini posisikan di paling kencang pun juga nggak masalah, masih bisa nyala juga. Tapi untuk keamanan, keselamatan, posisikan di paling kecil dulu. Ini kunci kontaknya di bagian bawah. Ini kayak volume ini, tombol volume itu untuk steeringnya, beloknya, belok ke kiri atau ke kanan, ya kan? Terus yang ini untuk operasi covernya, ini untuk operasi, ini tombol-tombol untuk kayak lampu, kemudian geser operator kiri kanan, terus untuk klakson, untuk travel juga. Nanti detailnya setelah ini. Ya itu syaratnya. Jadi kalau tiba-tiba kunci kontak on, kondisi normal, display monitornya memunculkan normal, nggak ada indikator ya di situ ya yang nyala. Terus tiba-tiba di ini nggak mau, berarti harus cek nih emergensinya udah benar belum, emergency stopnya, switchnya, ya kan? Terus ininya forward netralnya atau maju mundurnya itu harus posisi netral udah belum, konektor yang bawah udah nyolok belum, udah benar belum. Kalau itu belum benar maka nggak bakalan nyala, ya pasti kan. Sana itu ada kan, sementara jalan. Kasih, makanya mengawasi hasil sel seperti di bawah ini dia makanya salah finish, kalau dia finish itu emergency itu mesin bisa mati langsung. Dia timbul di panen kok. Ngoni sudah kalau pegang di bawah ini dia langsung mati mesin sudah. Sengaja atau nggak sengaja ya? Gimana kan nggak sengaja. Tapi dia langsung timbul di atas. Timbul ya di atas. Kita dapat tahu. Kalau pas kondisi operasi ini ya, terus tiba-tiba ada yang pencet ini, nanti akan muncul di sini langsung beduk, tanda seru. Emergency on, di bawah pun juga emergency on. Baik itu yang di pencet yang atas ataupun yang remote bawah kan ada juga. Ada juga. Itu akan
muncul ini. Kenapa tiba-tiba mati? Oh ternyata ada indikatornya. Yang di bawah ini ada korek, yang di bawah ini tak lihat. Oh, iya, makanya koordinasinya penting nanti antara atas sama bawah gitu kan, biar hasil aspalnya juga rata. Nah ini ada gambar simbol lock gembok. Nah gembok ini untuk merilis ya bahasa kerennya. Ya yang bisa diterima gitu bahasanya Mbak. Membuka lah ya. Kalau ini kita pencet ini nanti ada LED-nya. Kalau LED kita pencet LED-nya nyala berarti gemboknya aktif. Ya, gemboknya aktif. Artinya kalau gembok aktif itu terkunci. Terkunci apanya? Terkunci beberapa silinder. Jadi kita pencet silinder misal augernya atau konveyernya nggak bakalan kerja. Ini harus dimatiin dulu. Tik gitu. Baru nanti kita bisa gerakin konveyor, auger, terus screw. Jadi untuk ngelok, untuk ngunci aja nih gemboknya. Lampu menyala berarti Ngunci. Kalau lampu nyala ngunci. Kalau untuk ngelepas kuncinya, pencet ini mati kan. Nanti bisa kita operasikan yang lain. Sistem lain yang augernya atau feedernya tadi, konveyornya, opernya, paketnya gitu. Nih dekat lagi Pak. Ini gambarnya terlalu kecil ini soalnya. Nah ini ya displaynya kayak gini, tampilannya ada pencetannya, tombol-tombolnya ini yang strip-strip ini. Terus ini ada tombol volume juga untuk memilih menu-menunya. Ini juga kalau ada ini untuk kembali lagi ke menu sebelumnya, kali untuk memilih juga. Nah yang perlu diperhatikan adalah lampu indikator. Kalau ada lampu indikator nyala di bawah sini, nah itu harus tahu. Contoh nih kondisinya ini ada nyala satu ini, tanda seru, terus ada simbol saja dia Pak, bukan ngasih arti apa gitu ya. Tapi makanya kita harus tahu kalau simbol kayak gini itu artinya, kalau ada gambar begini ya, ini itu artinya engine atau mesin ya. Ini ya yang bulat ini, terus ada gini ya, itu mesin, berhubungan dengan mesin atau engine. Mesin itu yang di depan motor nanti ya, mesinnya ada masalah dengan mesinnya, ada problem. Nah kalau ada simbol kayak gini, kayak termometer ini, berarti kaitannya dengan suhu. Ada kenaikan suhu, ada problem di suhu di engine-nya atau suhu di mesinnya. Terus di dalam simbol ini kan ada kayak air ya, simbol begini. Itu berarti air radiator. Air radiator kenapa? Suhunya ketinggian, atau biasa orang sering sebut bahasa kerennya overheating. Overheat, engine-nya kepanasan, mesinnya kepanasan. Bisa nggak terjadi? Bisa. Kalau apa? Kalau coolant-nya kurang. Nah, kalau coolant kurang berarti kan kita ngeceknya nggak bener kan gitu. Coolant itu air radiator ya. Air radiatornya harus pastikan benar levelnya agar tidak terjadi timbul kayak gini. Kalau timbul kayak gini, engine panas, kalau diteruskan dia akan ngasih bunyi tot ada alarmnya. Karena ini kalau udah levelnya warnanya merah, terus ada bunyi-bunyi. Kalau nanti ada dua warna, merah sama kuning. Kalau kuning sih masih bisa artinya tetap harus diperbaiki ya. Cuman dia segera mungkin parkirkan untuk bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah merah segera. Karena kalau diteruskan kuning bisa jebol. Peringatan, kuning peringatan, naik lagi bisa ke merah warnanya. Dan kalau sudah merah itu biasanya ada alarmnya yang berisik. Tot. Jadi mesin juga punya mulut.
Kalau dia udah kesakitan, teriak-teriak dia kan. Teriak-teriaknya sakit iya, sakit gitu. Tapi pakai alarm itu sederhananya kayak gitu. Nah ini nanti muncul di sini di daerah bawah sini. Nah kalau ada muncul itu ya harus diperhatikan ini tandanya seperti apa. Kalau kayak gini simbol apa nih plus minus baterai berarti tidak ngecas baterainya. Nah, kalau tidak ngecas apa yang bisa terjadi ya sistemnya kalau nggak ngecas semua sistemnya pakai elektronik pakai baterai ya kan makanya ngecek baterai harus benar juga cek koneksinya ya kan koneksi positif koneksi itu apa sambungan kabel dengan kutubnya positif negatifnya itu harus kencang jangan sampai ada yang kendor. Terus kalau baterainya yang modelnya lama yang pakai larutan ya jangan pakai larutan cap kaki 3 ya isinya air baterai ya jangan pakai air sungai ya. Cek levelnya ketinggian levelnya kalau yang ini itu pakai yang akikrik jadi tidak perlu cek lagi yang penting cek apa konektornya apa sambungan kabel yang di baterai goyang aja kalau ada goyangan dikit gitu ya tambah goyang kencengin sampai rapat baru itu contohnya. Kalau ini berarti simbol engine terus ada simbol tetesan air ini oli kalau ada anak panah ini berarti nekan dia jadi tekanan oli mesinnya itu rendah. Kalau tekanan oli mesin rendah itu bisa berbahaya biasanya dia merah nih langsung merah nih. Kalau sudah merah operator wajib memberitahu ke mekanik segera parkir di tempat aman. Ini kondisi-kondisi yang mungkin yang merah ini perlu diperhatikan ini ya. Sama maupun yang finisher ataupun yang PTR atau yang tandem simbolnya sama. Ya. Keluarnya juga sama nanti di monitor. Cuman kalau yang di PTR lampu aja sudah ada simbolnya teman. Lampu nyala sama alarm tot. Pokoknya kalau sudah danger perlu perbaikan itu biasanya lampu tanda seru nyala sama keluar alarmnya teriak itu sorry ini untuk operasinya ini ada simbol-simbolnya ya sama nggak dengan Sumitomo simbolnya Pak? Beda. Jepang sama Kalau sama kemarin kita nggak trouble Pak. oh iya Sedikit beda toh. karena Jepang sama Eropa beda tandanya ya Tetanggaan doang deh. sangat jauh. Ini untuk naikin skrit, ini untuk nurunin skrit. Jadi yang untuk nurunin skrit ini ada dua fungsi, nurunin saja sama floating itu apa ya? Gantung, ngambang. Jadi saat posisi kerja nanti nebar aspal, posisi skrit itu harus digantung. Ya. Jadi biar skritnya itu akan menentukan hasil tembarannya biar rata. Kalau diposisikan ngancing, artinya skritnya itu kaku, pada saat operate itu hasilnya nggak bisa maksimal. Bisa naik. Bisa naik jatuh itu. Nah, itu maksudnya ini harus ada simbol begini. Bisa untuk turun, bisa untuk floating. Floating itu ngambang, gitu ya. Skritnya ya. Saat kondisi operasi atau nebar aspal, kondisi skrit harus ngambang. Ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nih, harusnya ini ada LED-nya ya. Kalau hitam ini LED nanti warnanya hijau kalau nyala. Ini dipencet dan nyala hijau. Dipencet nyala hijau. Itu ada di sini. Terus ini ada simbol level silinder. Jadi ada untuk menentukan ketebalan aspalnya. Kan kita harus ukur berapa tebalnya, naik turunnya. Ada skala meternya, sentimeternya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan paper nanti. Nah itu untuk naikin turunnya pakai tombol ini. Ini untuk naikin yang sebelah kiri
ini untuk naikin silinder sebelah kanan agar skripnya naik ya. Berapa nanti akan ya tergantung dari ketebalan. Terus ini adalah untuk mengaktifkan modenya. Ini kalau untuk tadi ya skala naik turunnya. Kalau yang bawah ini ada gambar auger atau gambar speedernya. Nah, speeder itu juga bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Tergantung dari sama Ketebalan aspal. ketebalan aspalnya. Nah, itu kalau di sini tuh harus dinaikin, diturunin untuk apa? Speedernya. Nah, kalau kita umpama mobilisasi atau naik tronton itu kan harus kasih naik. Nah, tapi kalau pas operasi perlu ketinggian tertentu nggak? Itu kurang kita mau kasih turun kan mau cuma itu feeling aja. cuma hampar umpama setengah saja ya biar kasih turun Harus turun ya. Ya, ini kalau sama. lebar harus kasih naik sedikit lah. Yes. Supaya dia bisa antar jauh. Nebarnya bisa lebih rata. Kalau untuk ketebalan misal kita mau nebar dengan ketebalan 10 cm ke atas, maka jaraknya itu harus sekitar 18 cm. Ini ya jarak auger ke tanah nih Pak, Iya. 18 cm. Tapi kalau untuk nebar aspal di bawah 10 cm itu 15 cm aja. Jadi turunkan jaraknya 15. Nah, untuk naikin nurunin augernya atau speedernya ini pencet dulu sampai nyala. Terus itu naikin yang sebelah auger kiri, ini naikin auger kanan, ini nurunin auger kiri, nurunin auger kanan. Ini tadi. Ini untuk paketnya. Ini untuk nutup paket sebelah kanan, nutup paket sebelah kiri, buka paket sebelah kiri, buka paket sebelah kanan. Sama-sama ya. Sama-sama dua-dua atau bisa di set sekali pencet langsung. Itu bisa. Tapi harus auto. Harus ngeset di sini. Gitu ya. Kalau tebal aspalnya 5 cm Pak, buka berapa? Nah, tadi kan Tinggi ini ya Mas ya, augernya ya. Iya. Tetap di 15. 15. Standar normal Pak ya. Itu nanti juga akan disesuaikan dari pengalaman, ya kan. Kalau memang penebarannya 15 masih kurang, dirasa kurang, bisa diturunkan. Atau kelebihan bisa dinaikkan. main di situ aja. Ya main. Main pokoknya nggak jauh dari 15. Secara umum ya mainnya di sekitar 15 kalau di ketebalan di bawah 10 cm. Di atas 10 cm naikkan sampai di 18 cm. Kalau dirasa kurang bisa main sendiri. Ada skalanya nanti di belakang operator. Iya. Ya, ada skalanya sentimeter gitu. Oke. Ini untuk keluarin sama masukin pinnya yang kemarin Pak. Jadi ada elektriknya, ada tombolnya. Nih, tombolnya letaknya di sini. Ya. Ini untuk keluarin untuk ini. Untuk ganjel ini ya, nahan skripnya saat mode jalan travel atau dinaikin di tronton. Biar enggak ngancing silindernya. Kalau ini sudah taruh di sini disangka silindernya kan bebas. Ibarat lengan itu kan kalau nahan skripnya kan lama-lama pegel. Makanya dikasih ganjel di sini terus bisa lepas ini kan, tidak pegel. Kalau pegel hidroliknya cepat bocor. Nah, ini untuk driving piper itu menjalankan ya. Tadi sudah operating itu nyalain, driving ini jalanin piper. Untuk mode traveling itu bisa pencet ada kode kelinci di sini, tombol kelinci itu dia akan lebih cepat, bisa sampai kalau di maksimum kan bisa 10 sampai 12 km per jam. Cepat banget kayak F1, kayak MotoGP ya, 10 km per jam. Ya masih siput lah ya walaupun di situ kelinci ya. Tapi kalau untuk Piper memang standarnya segitu, 10 km 12 km per jam itu sudah posisi udah paling maksimum.
Kalau kita matikan ini maka cuman 5 km aja maksimum ya. Kalau kerja, posisi kerja biasanya kan enggak lebih dari 5 km. Berapa biasanya saya kalau pas kerja nebor aspal Sumitomo? Anda ini enggak? Tergantung, Pak. Tergantung ya. Ya. Rata-rata ini memang kita ambilnya kan dari pengalaman ya, jadinya dapat suatu nilai rata-rata lah ya. Rata-rata itu di sekitar 3-4 km. Jadi pelan. Karena kalau terlalu kencang nanti nggak keisi semua hasilnya. Jadi ibarat kayak nyetrika itu ya nggak maksimum gitu ya, nggak bisa rata. Kalau terlalu lambat pun juga bisa ada istilahnya itu segregasi. Segregasi itu di mana aspal itu gerombol-gerombol gitu ya. Jadi tidak homogen. Homogen ini tidak sama rata kalau dilihat setelah hasil tebar. Hasil jemur. Kayak jamur-jamur gitu ya. Gitu, jamur-jamur. Nah, itu kalau sudah dingin kemudian kena beban itu retaknya lebih bisa cepat rusak lah. Kalau terlalu lambat seperti itu, terlalu kencang juga dia akan retak-retaknya kelihatan banget ya. Terus dia akan nyeret sehingga tidak bisa masuk. Jadi rata-rata sih di antara itu baru kita lihat hasilnya. Kalau memang hasilnya bagus, pertahankan di kecepatan tersebut. Nah, untuk adjustmentnya atau nyetel-nyetelnya itu pakai ini potensio yang di sini tadi Pak ya. Di sini kita setel, di sini akan muncul berapa kecepatannya ya. Kalau ini kita pencet, di sini akan muncul kura-kura. Kalau ini dimatikan kok kura-kura, kelincinya kita pencet nyala, di sini akan muncul kelinci juga. Terus kalau kita ini matikan, ini akan muncul kura-kura. Kura-kura artinya dia lambat ya. Untuk adjustmentnya atau penyetelannya pakai potensionya ini. Terus untuk maju mundurnya pakai yang ini. Ini dia harus tarik atas dulu, ada locknya, ada kuncinya, tarik baru bisa maju atau posisi mundur. Gitu. Tahan, tarik maju. Udah, ini untuk steeringnya. Ini tampilannya saat kunci kontak on, tetap muncul logo Dynapack. Terus muncul kayak gini. Ini tampilan operatornya seperti ini. Nah, bisa lebih dekat lagi kalau enggak jelas. Nih akan muncul ini nih kura-kura, itu kecepatan atau travelnya ya. Kalau kita pencet yang kelinci tadi ini berubah jadi gini. Jadi dia lebih cepat. Terus ini ada ini nih, ada gambar ini ya Pak ya. Nah, yang ini nih untuk memonitor konveyor sebelah kanan, konveyor sebelah kiri. Ini untuk memonitor auger atau speeder sebelah kanan atau speeder sebelah kiri. Kok ini ada biru-birunya? Nah biru-biru ini sebagai skala. Jadi dia akan naik turun berdasarkan, kalau ini kan misalnya kita bicara konveyor dulu ya. Konveyor kiri sama kanan ini kan beda nih birunya ya. Yaitu saat material aspal masuk ke hopper atau ke bucket, itu kan konveyor jalan ya. Nah di mulutnya konveyor dengan speeder itu ada sensor kaki bebek, kayak kaki bebek. Nah sensor itu yang baca biru-birunya ini. Kalau yang sebelah kiri itu lebih tinggi, berarti material yang masuk yang sebelah kiri yang nanti ke speeder ini lebih banyak dibaca oleh sensornya ini. Nah ini sensornya ini nggak baca ya, sini nggak akan terbaca biru. Kalau ini belum ketendang atau kena materialnya ini, maka ini masih abu-abu semua, ini masih kosong berarti ininya gitu. Kalau sudah kebaca sensornya, maka ini gerak sensornya, maka ini juga akan naik biru-birunya ini. Dia sudah naik pol biru, sensornya mati sendiri. Sensor ini konveyornya mati. Konveyornya mati. Nah, biru-birunya ini kita bisa set. Tergantung dari operator maunya berapa, 40%, 60%, 80% atau 100%. Tergantung
kecepatan masuk dari apa aspal, material aspalnya ya. Jadi itu bisa kita tentukan. Nah, kita tentukan dari sini 80%, kalau udah 80% maka conveyor mati. Itu bisa. Atau 100% conveyor baru mati. Itu bisa. Gitu. Kita bisa set di sini nanti. Nah, kalau ngesetnya harus langsung ke sana ya. Kita ke sana. Terus sama juga auger juga. Auger ini ada biru-birunya, artinya melihat kondisi material yang udah keluar dari auger. Karena sensornya ini akan dipasang di sisi skrit kiri kanan. Yang baca. Ini misal skrit kiri, skrit kanan ya. Ini sensornya dipasang di sini kiri kanan. Nah, sensornya itu sensornya itu kan nggak bisa dipilih, harus daerah bebas. Kalau tak pilih dia nggak putar. Nah, jalan speedernya. apa maksudnya gimana? Sensornya itu turun ke bawah itu. Ah, betul. Kalau tak pilih di bawah itu. Oh ya, harus halang. Iya, oh, tidak boleh terhalang ya. Nah, nggak boleh terhalang, betul betul. Bahasanya baru. Pilih. Terhalang. Kalau terhalang maka ya dia nggak bisa baca, betul. Makanya ngeset awal ya, ngeset sensor harus pakai tangan, betul. Pilih mati. Betul. Jalan speeder. Nah, itu sudah aman berarti, ya kan? Nanti kita coba. Terus ini ada angka nih ya, 15 cm 15 cm. Ini berarti level silindernya sekian tingginya. Ya. Terus di sini ada yang kuning nih. Ini menggambarkan skritnya ya, suhu skritnya. Ini suhu skritnya ada 122 derajat Celcius. Ini kalau sudah tercapai semua, ini warnanya kuning semua nih Pak. Kuning. Di sini akan menunjukkan berapa gitu, 180 misal. 80. Kalau masih abu-abu ini berarti belum tercapai. Ya. Terus ini ada kemiringannya. Jadi ada sensor kemiringan, ini bisa terbaca di sini. Ini juga untuk sensor munggungnya begini juga bisa terbaca di sini. Pilihan di sini. Gitu. Terus ini yang ujung atas ini memudahkan operator. Jadi kita nggak perlu ngeset ini harus berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, berapa persen. Tinggal pilih modenya. Nah, mode operasi ini, mode operasi itu ada 3 jenis atau 3 macam nanti. Untuk yang base course, BC, ACBC, pernah dengar ACBC ya? ACBC itu kan yang base course yang kasar ya. Yang ACBC yang base course, yang halus, yang paling atas. Nah, itu bisa kita pilih di sini Pak. Jadi kalau kita pilih yang lapisan ini kan berarti coba ya. Ini kan ada kayak roti lapis ya, ya kan? Ini yang apa warnanya lebih abu-abu itu kan yang tengah nih, 2 nih artinya ya. Berarti dia yang base course. Nah, kalau base course biasanya ketebalannya di atas 8 cm, 10 cm gitu. Nah, itu pakai mode ini, maka ini akan otomatis nanti dibatasi berapa persen masuk materialnya. Di sini juga augernya juga akan terbatasi secara otomatis oleh sensor berapa persen materialnya. Kalau kita mau pilih yang WC, wearing course yang paling atas, nah ini pilih nomor 1. Nanti yang akan aktif yang atas ini, yang hitam, ya lebih abu-abu. Ini tinggal pilih. Jadi nggak harus ngeset satu persatu terus nanti lihat hasilnya, oh kurang, tambahin materialnya, enggak. Ini yang sudah dipermudah dengan modenya. Ada mode operasi untuk BC, atau BO3. Banyak. Jadi nanti operator tinggal pilih sini aja. Mau yang 1 atau 2. Kalau 1 itu untuk yang lebih ya. Kalau yang 2 lebih ya. Ini untuk mode menu yang lain ya, nomor 1. Nomor 2 itu untuk melihat
kondisi mesin secara keseluruhan, yang lupa password. ya RPM-nya, suhunya, suhu macam-macam lah, mau mesinnya, mau heaternya dan lain sebagainya bisa. Di sini menu sini, ini menu operator menu, yang kita pencet kita bisa pilihnya. Ini ada kameranya, cuman kalau yang di sini tidak ada kamera. Tambahan aja, kalau mau ditambahkan bisa. Kamera itu biasanya ada di konveyor depan, lihat. Jadi si operator nggak perlu. Operator cuma tinggal lihat di sini, ketik nanti kameranya muncul di sini. Oh, materialnya sudah mau habis. Aktifkan udah manual, ya, masukkan atau kasih kode ke mana trukmennya untuk ngisi aspalnya. Ini untuk yang tombol 5 ini tombol untuk mekanik biasanya untuk ngelihat errornya. Tombol 5 lihat di sini, ketik dan di sini akan muncul error-errornya. Cuman errornya berupa kode. Kalau kode kan nggak tahu kan, telepon koneksi. Jadi nanti kalau setelah dia error kasih kembali tombol lagi di situ ya. Ini back ini. Oh, Tik ini backnya, tombol kembali. Kembali ya. Nah, ini tombol kembali, ini tombol pilihnya. Ini kayak volume juga nih nanti. Ini untuk pilihnya, ini ada tombol. Dari Raputo itu tapi aktualnya nanti kalau cuma Ini kalau kita pencet munculnya kayak gini. Muncul ukuran RPM-nya, terus suhu air radiator, terus tekanan oli. Kalau ini kan engine ya, kalau ini kita pencet ini engine. Kalau ini untuk augernya, bikin aja lah. auger sama konveyor. Terus ini pemanasnya, heaternya. Ini steering 10, ini tidak ada. 10 sampai 12 ini nggak ada fungsinya. Kalau kita pencet ini, nah muncul lagi. Ini bisa dipencet lagi menu-menunya. Ini menu untuk mekaniki lebih banyak. Mekanik, elektrik, ini sama ini. Bisa di HP. Kalau ada error ini, Kalau ada error bisa dia nanti ada dia menjelaskan apa pun error, ada kan bagian-bagian error itu ada di situ. ya ada, cuman berupa kode aja. Berupa kode ya. Nah, jadi kode angka, tak. Nah, Angka ya. tapi kita harus tahu ini artinya kodenya ini apa. Sama dengan di Sumitomo juga. Beban. Sumitomo dia bukan kode angka ya. Kode angka nanti baru Diterjemahkan ke dalam ini. dapat tunjuknya. Dapat tunjuknya ada. Tandem kan?